Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Umar bin Khattab, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama mari kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fihi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin. Dan tentu saya wasiatkan untuk diri saya sendiri dan Anda semua agar kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayat. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling
mengenal, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Ini sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Para jamaah sekalian, hafizallahu wa hafizakumullah. Subuh ini insyaallah kita akan membahas nama dan sifat Allah Al-Wahhab. Al-Wahhab secara umum diterjemahkan dengan yang Maha Pemberi. Jadi Al-Wahhab secara umum diterjemahkan dengan yang Maha Pemberi. Kata Al-Wahhab ini terambil dari akar kata wahaba yang berarti memberi dan memberikan sesuatu tanpa imbalan. Jadi Allah memberi kepada hambanya tanpa Allah berharap imbalan dari hamba itu. Bahkan pada setiap perintah Allah untuk hambanya, itu hakikatnya untuk kebaikan hamba itu sendiri, dan Allah tidak mengambil untung sama sekali. Makanya kalau kita taat kepada Allah, yang untung ya kita. Kalau kita durhaka kepada Allah, yang rugi ya kita. Kalau kita bersyukur kepada Allah, yang untung ya kita. Kalau kita durhaka kepada Allah, yang rugi ya kita. Kalau bahasa Al-Qur'annya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu." Jadi kalau kita berbuat baik, kita akan melihat akibat dari kebaikan kita itu. Kalau kita berbuat jahat, kita juga akan melihat akibat dari kejahatan. Makanya dalam Islam tidak ada hal yang diwajibkan hingga wajib banget, kecuali dibalik semua itu pasti ada hikmah kebaikannya yang luar biasa yang kalau kita tinggalkan rugi kita. Dan tidak ada hal yang diharamkan dalam Islam hingga dosa besar, kecuali dibalik semua itu ada bahaya yang menganga, yang kalau kita terjang itu membahayakan diri kita, baik jasmani terutama rohani kita. Sebut saja misalnya yang diwajibkan kayak sholat, bahkan sehari sampai 5 waktu diwajibkan. Maka orang-orang yang mengerjakan sholat itu akan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa di balik perintah sholat itu. Karena ternyata sholat itu manfaatnya luar biasa, bahkan untuk jasmani kita, terlebih rohani kita, untuk duniawi kita, terlebih ukhrawi kita. Yang mana kalau kita tidak ambil manfaat sholat dengan mengerjakannya, rugi kita. Demikian juga tidak ada hal yang dilarang dalam Islam hingga mencapai dosa besar, kecuali dibalik semua itu pasti ada bahaya yang menganga untuk jasmani kita, terlebih rohani kita, untuk duniawi kita, terlebih ukhrawi kita. Kalau kita terjang, bisa jauh-jauh lah, misalnya free sex misalnya, itu penyalahgunaan narkoba, itu manfaatnya dengan madorotnya lebih besar apa tadi? Madorot. Sehingga kalau orang menerjang semua itu, madorotnya, gak usah ngomong ukhrawi, duniawi itu udah bahaya banget. Itu seperti itu, gak usah ngomong rohani, jasmani saja sudah bahaya banget. Nah, makanya dalam Islam itu saya ulang, tidak ada hal yang diperintah hingga wajib, kecuali dibalik semua itu pasti ada manfaat yang luar biasa untuk diri kita. Dan tidak ada hal yang dilarang yang mencapai haram dan dosa besar, kecuali dibalik semua itu ada bahaya yang menganga untuk kita. Makanya bahkan ketika kita berbuat baik pada orang lain pun, sejatinya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Dan demikian juga ketika kita berbuat jahat pada orang lain pun, sejatinya kita sedang berbuat jahat pada diri kita sendiri. Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah mengutip pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin ketika menjelaskan firman Allah di surah Fussilat atau Hamim As-Sajdah surah 41 ayat 46 itu. Apa kata beliau? Ma ahsanu ila ahadin
wa ma asa'tu ilaihi li'anna Allah yaqul man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha in ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain, aku tidak pernah berbuat jahat pada orang lain, karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain berarti aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain berarti aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Makanya ada seorang ulama itu, kutip oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, kalau ada orang yang datang kepada beliau minta nasihat atau solusi atas masalahnya, sering dikatakan bantu orang lain, bantu orang lain. Suatu saat jamaahnya ini ada yang setengah protes, saya ini ada masalah, saya kok malah suruh bantu orang lain. Maka dijawab, loh kamu itu gak percaya apa dengan sabda Nabi dalam hadis Sahih Muslim tentang wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah itu selalu membantu hambanya selama hamba itu mau peduli membantu saudaranya. Nah, jadi kelihatannya saja kita bantu orang lain, tapi sebenarnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Itu seperti itu. Kelihatan saja kita zalim pada orang lain, sebenarnya kita sedang berbuat zalim pada diri kita sendiri. Jadi semua kembali pada diri kita sendiri. Allahu Akbar. Nah, saya ulang, semua perintah Allah itu tidak untuk Allah dalam arti Allah mengambil keuntungan dari semua itu, tidak. Saya ulang, justru yang untung itu adalah kita. Kalau durhaka yang rugi ya kita sendiri. Dalam Al-Quran kata Al-Wahhab disebut 3 kali dan semuanya menunjuk pada sifat Allah, yaitu dalam Al-Quran surah Shad surah ke-38 ayat 9 dan 35 itu. Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Kalau bahasa sederhananya, yang punya pahala itu siapa sih? Allah. Makanya berbuat itu ya karena Allah, jangan karena selain Allah. Karena yang punya pahala itu Allah. Maka ketika kita berbuat sesuatu karena riya, ingin dipuji oleh makhluk, maka itu sebuah kesalahan. Karena makhluk tidak punya kuasa untuk memberikan pahala. Yang berkuasa memberikan pahala itu siapa? Allah. Maka berbuatlah dengan ikhlas semata-mata hanya karena Allah, berharap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang berkuasa untuk memberikan pahala itu hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang riya, orang-orang yang beramal tidak karena Allah, dalam kitab Riyadhus Shalihin, begitu nanti di akhirat mereka kan ditolak amalnya, sambil dikatakan mintalah kepada karena siapa kamu berbuat. Jadi karena dia datang dengan membawa amalnya yang tidak karena Allah, maka Allah bilang datanglah kamu kepada karena siapa kamu berbuat, minta pahala kepada mereka. Dan itu tidak bisa. Kenapa? Karena yang berkuasa memberikan pahala itu hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berbuat itu semata-mata kalau berharap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bertingkat. Ada orang itu yang berbuat karena Allah plus berharap duniawi. Boleh selama itu menyangkut hal-hal yang Allah dorong, targhib dan tarhib yang Allah ancamkan, boleh, tidak apa-apa. Misalnya, kok tumben Pak rajin sholat tahajud, iya, ini ada hajat misalnya terkait dengan apa, boleh, tidak ada masalah. Allah menjanjikan ijabah pada sepertiga malam terakhir, itu seperti itu. Jadi boleh kita berharap karena Allah, kita berbuat karena Allah plus berharap yang sifatnya duniawi yang Allah targhibkan, yang Allah dorongkan dalam tidak apa-apa. Termasuk juga diantaranya ketika misalnya kita berharap kepada Allah terkait dengan akhirat. Seperti misalnya kenapa kok rajin ngaji? Iya, takut masuk neraka. Kenapa kok rajin ngaji sekarang? Iya, pengen masuk surga. Tentu semua karena Allah. Bahwa setelah itu kita berharap ingin masuk surga, takut akan neraka, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena tarhib dan tarhib tentang surga dan neraka itu ada dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur-syukur memang kita betul-betul bisa mengamalkan yang di Surah Al-An'am ayat 162 itu. Qul inna sholati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku seluruhnya itu semata-mata hanya karena Allahu Rabbul Alamin. Jadi semata-mata hanya karena Allah. Jadi kalau tanya kenapa kamu sholat, saya berharap dicintai oleh Allah, saya berharap diridhoi oleh Allah, saya berharap disayang oleh Allah, saya berharap dimuliakan oleh Allah. Pokoknya hubungannya langsung dengan Allah. Nah ini kita kembali pada tingkatan kita aja. Nyatanya kan level kita kan sebagian kan masih bawa proposal duniawi ya. Dan itu tidak apa-apa. Berbuat karena Allah plus membawa proposal duniawi kepada Allah itu tidak ada masalah. Yang penting dasarnya karena Allah. Itu seperti itu. Karena yang punya perbendaharaan rahmat Allah itu hakikatnya ya hanya Allah. Selain Allah itu tidak memiliki. Bahkan mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan berbuat karena selain Allah, berbuatlah hanya karena Allah. Adapun kita menaruh harapan tidak dilarang, karena tarhib dan tarhib, rangsangan dan ancaman terkait dengan masalah ini ada dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tadi di ayat 35-nya Allah berfirman, Qala Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Dan Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman kerajaan yang luar biasa, tidak hanya menyangkut wilayah manusia, bahkan beliau juga menyangkut wilayah jin, wilayah binatang, bahkan angin, air, semua itu dalam kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang setelah itu tidak ada raja yang seperti Nabi Sulaiman alaihissalam yang bisa menguasai semuanya, termasuk mempekerjakan para setan itu, jin-jin dari kalangan anak buahnya iblis itu semuanya tunduk sama Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu seperti itu. Nah, jadi kerajaan yang luar biasanya Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, dan itu kerajaan yang Allah berikan dengan sifatnya Al-Wahhab, yang setelah itu tidak ada lagi orang yang punya kerajaan seperti kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian di surah Ali Imran, surah ketiga ayat 8 ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, janganlah engkau gelincirkan, janganlah engkau jadikan kami condong kepada kesesatan sesudah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkau adalah Zat yang Maha Pemberi karunia. Di sini Allah menggunakan kata Al-Wahhab untuk doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ini penting ya. Yang pertama, supaya kita ini tidak tergelincir setelah Allah berikan hidayah. Ini penting supaya kita tidak tergelincir setelah Allah berikan apa tadi kita? Hidayah. Itu mirip dengan doa yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami atas agama. Ini saya ulang, penting supaya hati kita betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam yang Allah ridhoi. Nah, kita tidak boleh meremehkan dengan mengatakan, was aku hafal Quran, aku mau ilmu, aku mau akeh banyak sehingga nggak perlu saya berdoa seperti ini karena iman saya pasti terjamin. Tidak boleh begitu. Karena kalau Allah berkehendak untuk mencabut hidayah itu tidak ada satupun yang bisa mencegahnya, dan itu mudah bagi Allah. Makanya saya ulang sekali lagi, kalau kita baca sejarah zaman Nabi Musa, ada namanya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura itu kalau berdoa kepada Allah itu doanya mustajabah karena dia punya rahasia Ismullahil A'zam. Tapi dia tergelincir kemudian memihak kepada Fir'aun untuk berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam hanya karena iming-iming dunia. Itu tergelincir itu, makanya kita penting untuk berdoa kepada Allah agar dijaga hati kita jangan sampai tergelincir. Saya kapan hari itu mungkin sering saya ceritakan ini. Ada kawan seorang ustadz cerita, ada seorang ustadz senior, saya nggak sebut namanya ya.
Beliau ini dikenal sebagai Ustadz Kibar kalau bahasa kita, Ustadz Kibar, Ustadz senior. Bahkan pada banyak ceramahnya beliau ini membawa slogan Quran Sunnah lah kalau bahasa kita. Nah, kapan hari kawan Ustadz itu cerita, ini sang Ustadz ini lagi mengalami penyakit namanya GERD. Nah, terus sering apa itu namanya? Nah, itu sering berhalusinasi. Awalnya kalau halusinasi itu tukang bubur ya, nasi dihaluskan, bukan? Jadi dia suka berhalusinasi. Di antara halusinasinya itu adalah pertama dia kadang ingin menceraikan istrinya. Jadi halusinasinya itu ingin menceraikan istrinya. Belakangan kawan Ustadz itu cerita halusinasinya itu ternyata sampai pengen murtad. Nauzubillah min syarri. Sampai pengen apa? Murtad. Dan makanya padahal kan Ustadz senior nih, Ustadz ceramah seperti ini. Nah, tapi kalau Allah berkehendak seperti itu gimana tuh? Makanya saya ulang sekali lagi, jangan meremehkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Jadi kita ini enggak boleh meremehkan pentingnya doa-doa seperti ini karena sampai diajarkan langsung oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allahu Akbar. Nah, dalam hal ini Allah gunakan kata Al-Wahhab. Al-Wahhab adalah yang memberi banyak dari miliknya walau tanpa diminta. Dia memberi berulang-ulang, bahkan berkesinambungan tanpa mengharapkan imbalan baik duniawi maupun ukhrawi. Makanya kalau ada dalam Al-Qur'an redaksi yang menggunakan kata hab, itu sebaiknya untuk doa-doa yang dalam Al-Quran dengan redaksi hab itu kalau bisa jangan diganti dengan bahasa Indonesia. Kayak misalnya hab itu bentuk amar dari kata wahab lagi, bentuk perintah dari kata wahab. Saya kayak doa di surah Al-Furqan ayat 74 itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah untuk kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk mata hati kami. Enak dilihat mata, menyenangkan dan menenangkan di hati, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti pada kedua orang tuanya kalau anak, dan mau mengajak anggota keluarganya taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu kalau kita gunakan ya Allah berikan untuk kami, itu maknanya berubah. Beda dengan kalau kita menggunakan kata hab. Hab itu maksudnya apa? Ya Allah berikanlah untuk hamba secara terus menerus keturunan dan pasangan yang qurratu a'yun, yang enak dilihat mata, menyenangkan dan menenangkan di hati, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau istri berbakti kepada suaminya, kalau suami baik kepada istrinya, yang secara terus menerus. Itu pakai kata hab. Kalau kita gunakan berikanlah, nanti terhenti itu nanti. Cuma sekali, karena yang berat itu kan menjadi anak yang soleh terus. Yang berat itu menjadi istri yang solihah terus. Yang berat itu menjadi suami yang soleh terus. Jadi menjadi suami yang soleh, istri yang solihah, anak yang soleh solihah. Yang berat itu terusnya itu. Kalau kita menjadi anak yang berbakti sama orang tua itu gampang. Tapi menjadi anak yang berbakti pada orang tua terusnya itu yang bikin berdedek kadang. Mohon maaf ya kan, berbakti pada orang tua ini kan pahalanya rugi banget, besar banget. Kadang anak itu diuji oleh Allah dengan adanya fenomena orang tua yang kurang mengapresiasi baktinya anak. Jadi anak yang berbakti malah dimusuhi, sementara anak yang durhaka malah disayang. Di sini nggak ada tempat lain banyak. Menantu sing gati, menantu yang baik malah dimusuhi, sementara menantu yang jahat atau yang durhaka malah disayang. Yang kata ngerokoknya wong tua malah disayang. Nah ini kan cobaan ini. Nah itu kalau anak itu nggak didoakan pakai kata hab, bisa motong itu. Wah soal mama gak asik, aku tidak bantu mama lagi, ya itu gagal ya. Maka kita butuh kekuatan dari Allah untuk mau dan mampu terus berbakti. Nah, maka dibantu dengan doa kata hab tadi, berikanlah secara terus menerus. Kita baik kepada istri itu gampang, tapi baik kepada istri terusnya itu sing berdedek itu terusnya itu. Terus bagaimana kita harus membolak-balik hati ketika misalnya sewu istri cerewet misalnya. Jadi ketika istri cerewet itu bagaimana kita
membolak-balikkan hati kita itu dengan izin Allah untuk bisa tetap istiqomah menjadi suami yang baik. Nah, jadi ketika kita cerewet itu kita hanya bisa alhamdulillah masih punya istri. Karena jomblo kan pada ingin punya istri. Kita masih ada yang cerewet berarti alhamdulillah masih punya istri. Kalau istri cerewet, alhamdulillah istri saya sehat. Itu aja. Anak berantakin rumah, alhamdulillah berarti anak-anak masih sehat. Bisa membolak-balik pikiran dan hati untuk tetap fokus melihat pada sisi yang membahagiakan itu. Itu kita butuh bantuan dari Allah dengan redaksi doa hab tadi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Makanya kalau sekiranya ada teks Arabnya, gunakan teks Arabnya karena terjemahan bahasa Indonesia kadang tidak mewakili maksud dari teks Arab itu sendiri. Hab berikanlah untuk kami secara terus menerus, bukan sekali tapi secara terus menerus. Allahu Akbar. Pada prinsipnya hanya Allah yang Al-Wahhab dan manusia tidak ada yang mampu, yang berkuasa memberi tanpa minta imbalan itu hanya Allah saja. Kalau umumnya kita rata-rata minta imbalan, walaupun imbalan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sepatutnya kita menaruh harapan kepada Allah. Kalau kepada makhluk jangan berharap hanya kepada Allah, kepada makhluk jangan, karena Allah itu as-samad. Jadi tempat di mana kita bergantung berharap, maka berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berharap kepada makhluk harus siap dikecewakan, karena Allah pasti cemburu. Makanya kadang dibuat kecewa supaya kita tidak fokus kepada berharap kepada selain Allah, dan biar berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita bisa mengambil pelajaran dari sifat Allah yang Al-Wahhab ini, yaitu dengan menjadi pribadi yang ikhlas. Ikhlas itu apa? Dengan kata akhlasa yukhlisu, ikhlasun berarti memurnikan. Apa yang dimurnikan? Di antara niat kita untuk berbuat semata-mata hanya karena Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-An'am ayat 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku seluruhnya itu semata-mata hanya karena Allahu Rabbul Alamin. Jadi kita berbuat semata-mata hanya karena Allah. Saya ulang tadi, bahwa kita kemudian karena Allah plus berharap duniawi, asal itu dibenarkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi-Nya, tidak ada masalah. Bahwa kita kemudian berbuat karena Allah plus berharap ukhrawi seperti masuk surga selamat dari siksa neraka, itu diperkenankan. Nah, karena dalam hadis Sahih Muslim ya, ketika para malaikat seusai menghadiri majelis ilmu seperti ini, begitu kembali ke langit, Allah tanya, dari mana kalian? Dari menghadiri majelis zikir, menghadiri majelis zikir. Di hadis yang lain, maqal menghadiri majelis ilmu, mendatangi majelis ilmu. Oleh para ulama nggak dipertentangan majelis ilmu sama majelis zikir, karena umumnya kalau kita datang di majelis ilmu pasti ada zikirnya, karena kita kan sambil menyebut dan mengingat Allah dalam kajian seperti ini. Ternyata Allah bertanya dan Allah Maha Tahu. Kalau Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, Allah Maha Tahu, dan ini bahasa administrasi. Kata Allah, apa yang mereka mau? Nah, mereka mengatakan mereka berharap surgamu ya Allah. Apakah mereka pernah melihat surgaku? Belum pernah. Kalau melihat gimana? Lebih rajin lagi. Apalagi yang mereka mau? Berharap selamat dari siksa neraka. Apakah mereka pernah melihat nerakaku? Belum pernah. Kalau melihat gimana? Lebih rajin lagi. Apalagi? Berharap menatap maha indah wajah. Apakah mereka pernah melihat aku? Belum pernah. Bagaimana kalau melihat? Lebih rajin lagi. Nah, maka Allah kabulkan semua yang diharapkan orang yang datang di majelis ilmu atau majelis zikir itu. Sampai malaikat ada yang berkata di antara mereka, ya Allah, ini ada orang bersama mereka tapi tidak termasuk dalam mereka. Maksudnya apa? Ini orang ngaji tapi tidur. Ngaji tapi apa? Tidur. Dimasukkan enggak ini? Atau ini ngaji tapi kemudian konsumsi. Ini masuk enggak ini? Kata Allah, tidak kecewa siapapun yang bersama dengan mereka. Masya Allah. Makanya kalau ngaji ini dalam, apalagi waktu subuh, apalagi ini di masjid, itu sambil melayangkan harapan-harapan kepada Allah. Nah, insya Allah mustajabah, insya Allah.
Saya itu banyak mendapat testimoni dari jamaah itu sambil ngaji sambil batin berharap sama Allah yang baik-baik. Itu banyak yang mustajab. Sambil ngaji sambil berharap kepada Allah. Jadi sambil ngaji ini batin wah utang lunas, sehat walafiat dan lain sebagainya. Terus kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari Al-Wahhab ini juga, yaitu kita harus membantu sesama dengan bantuan yang berkesinambungan atau produktif, seperti zakat dan sedekah yang produktif dan atau solutif. Jadi gini ya, dalam Islam secara umum berbagi itu dibagi menjadi dua. Ada yang konsumtif, ada yang produktif solutif gitu. Konsumtif baik dan tidak ada masalah. Cuman jangan semuanya habis di konsumtif. Harus ada bagian-bagian di mana kita mengagendakan yang sifatnya produktif solutif. Contoh. Misalnya tahun ini Pak Cecep zakatnya 1 miliar misalnya. Amin. Amin aja dulu ya. Nah, 1 miliar zakatnya misalnya. Maka zakat 1 miliar ini jangan habis untuk konsumtif semua. Undang anak yatim per orang dapat 200.000, akhirnya BLT, bantuan langsung telas. Jadi kalau bisa jangan begitu. Bahwa ada yang begitu mau nggak ada apa-apa. Tapi usahakan ada yang diagendakan untuk yang sifatnya produktif dan atau solutif. Produktif dalam bentuk modal usaha, dalam bentuk beasiswa, dalam bentuk kayak Pak Trion ini yang punya pesantren Quran, masya Allah. Nah ini infaknya itu tidak hanya konsumtif tapi produktif dalam bentuk investasi ilmu. Masih ada kan pesantren Pak? Kemudian Pak, pesantren Pak? Bogor nih. Nah, ini orangnya ini punya pesantren Al-Quran di Bogor nih. Itu seperti itu. Jadi ini investasinya tidak hanya konsumtif tapi juga produktif karena berkaitan dengan ilmu. Bahwa kita ngasih ke sana beras dimakan santrinya, iya, tapi kan ada investasi ilmu. Sehingga diharapkan kemudian sedekah kita itu menghadirkan pahala yang terus mengalir. Di samping itu, ini yang tidak kalah pentingnya ya, menyempurnakan iman. Jadi kalau infak yang sifatnya produktif atau solutif itu menyempurnakan iman. Di samping pahalanya insya Allah terus mengalir. Sebagaimana sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan hadis Nabi, pernyataan Amr bin Yasir, hadisnya Bukhari, tapi ini pernyataan Amr bin Yasir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ada 3 hal yang siapapun berhasil menghimpun ketiganya maka sempurnalah imannya. Apa 3 hal itu? Yang pertama, al-insafu min nafsi, sanggup berlaku jujur pada diri sendiri. Yang kedua, wabadul salam lil alam, menebar salam ke seluruh alam. Yang ketiga, wal infaqu minal iqtar ay minal iftiqar, mendermakan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Yang pertama, jujur pada diri sendiri. Bagaimana kita ini harus punya keberanian untuk berani mengatakan maaf saya salah, insya Allah akan saya perbaiki. Itu lebih terhormat dalam Islam daripada kita salah nggak merasa salah, celakanya malah merasa benar. Itu seperti itu. Orang jujur pada diri sendiri adalah dia tidak malu berkata maaf saya tidak tahu. Itu lebih terhormat daripada nggak tahu terus sok tahu. Nah, kalau sok tahu dalam masalah masak-memasak paling bikin roti bantet lah. Tapi itu masih enak ya. Sok tahu dalam masak-memasak mau bikin rawon jadinya semur itu. Pernah ada orang Kebumen ngirim rawon ke rumah saya, rawon dengkul. Ya, karena kita orang Jawa Timur asli, begitu sampai di rumah kata istri saya, Mas, ini tutur rawon Mas, semur ini Mas. Untungnya sih enak, untungnya sih enak. Jadi wong Kebumen masak rawon, sing dikirim rawon wong Jawa Timur. Iya, berbeda itu. Ya, tapi itu aja masih enak itu, alhamdulillah. Salah masak. Kalau kita tahu dalam masalah elektronik paling ya kesetrum, konslet. Gitu. Tapi kalau kita tahu dalam masalah agama, waduh, itu bisa terjebak pada perbuatan syirik, murtad, akan neraka. Naudzubillahi min syaitan. Makanya harus ada keberanian jujur pada diri sendiri. Nah, kemudian yang kedua,
tadi menebar salam ke seluruh alam. Seorang muslim idealnya dimanapun dia berada, dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Itu seorang muslim. Seorang muslim itu dimanapun dia berada, idealnya dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Itu rumus dasar. Nah, kemudian yang ketiga tadi wal infaqu minal iqtar ay minal iftiqar. Fathul Bari salah sahih Bari dimaknai minal iftiqar itu mendermakan apa yang menjadi kebutuhan orang lain di saat itu dibutuhkan dan infaknya sesuai dengan kebutuhan, artinya solutif dan atau produktif tadi itu. Bisa dalam bentuk tadi beasiswa sekolah, modal usaha dan lain sebagainya. Oh, udah kita kasih modal usaha tapi habis lagi. Dalam Islam itu ya kalau kita ngasih modal itu kalau mau berkali-kali 3 kali dalam fikih. Saya kita punya saudara kasih modal, kok bangkrut, kasih lagi 2 kali. Kok masih bangkrut sekali lagi. Kalau 3 kali masih bangkrut, itu kalau bahasa fikihnya itu gak potongan sogi. Gak potongan sogi nopo muflis. Orang seperti ini udah santunnya aja. Karena nggak bisa dikasih modal sampai 3 kali kok gagal total terus. Ya wis kasih aja. Itu seperti itu. Nah, kayak kalau di Baitul Jihad ada sekolah itu ya, sekolah gratis dari TK sampai SMK, itu infak produktif namanya. Kalau di Babu Taubah itu nopo SD, tapi subsidi silang apa gimana saya nggak paham itu. Apa beasiswa sebagian atau gimana itu. Pernah diadakan program pelatihan jahit menjahit pakai dana zakat juga. Setelah selesai dilakukan pelatihan, masing-masing orang yang dilatih dapat mesin jahit plus mesin obras macam-macam itu. Alhamdulillah dalam waktu 2 minggu habis dijual semua. Di Babu Taubah. Ya. Tapi paling nggak kita udah berusaha untuk memberikan infak itu secara produktif dan atau solutif. Ya, jadi kalau ada yang diagendakan seperti itu. Kalau dulu di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, satu orang miskin itu dapat rumah yang layak plus modal usaha plus pembantu. Kalau dulu budak ya. Satu orang miskin di masa Sayyidina Umar itu dapat bagian zakat itu mustahilnya itu satu rumah layak huni plus modal usaha plus budak karyawan kalau bahasa kita. Itu dulu seperti itu. Jadi pantas kalau dalam waktu 3 tahun provinsi Yaman kemiskinannya habis. Nah, gubernurnya saat itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, khalifahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata satu orang miskin, saya baca dalam fikih sunnah itu, satu orang miskin dapat satu rumah layak huni plus modal usaha plus budaknya. Kalau zaman kita sekarang mana ada yang begitu? Yang ada tadi itu BLT, bantuan langsung kelas tadi, atau BLA, bantuan langsung amblas. Ambil. Bahwa kemudian kita konsumtif tidak apa-apa. Kan ada sebenarnya ini saya sengaja kasih ke banyak orang supaya mereka senang, ya tidak apa-apa. Atau kalau di daerah, kalau di Madinah itu orang agnianya itu anak-anak yatim itu dibawa ke mall, mereka dikasih semacam voucher suruh belanja sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah itu ada juga yang caranya seperti itu. Terserah, yang penting kalau bisa infak kita jangan habis konsumtif, tapi kalau bisa ada yang diagendakan untuk produktif, entah dalam bentuk dari modal usaha, pelunasan hutang, membantu pembayaran kontrakan sampai sekian bulan ke depan misalnya untuk ustadz atau guru-guru ngaji TPQ dan seterusnya, atau dalam bentuk pemberian motor walaupun second untuk sebagian para guru TPQ, guru ngaji untuk ngajar misalnya. Nah, itu merupakan bagian dari apa tadi upaya supaya zakat kita itu produktif, di samping pahalanya terus mengalir juga menyempurnakan iman insyaallah. Itu seperti itu. Ini saya kira tentang Al-Wahhab, Allah alam shawab. Kalau memang mau diteruskan Ar-Razzaq, tapi karena Al-Wahhab selesai untuk saat ini, mungkin ada yang mau tanya dulu, tanya, protes, marah, boleh, monggo Pak. Ya. Ini jenang cendil saya nggak ada putih-putihnya. Saya lihat ada putih-putihnya, jadi saya nggak ada sendalnya juga. Betul saya tanya. Betul belum ya. Karena salah dan
saya belum banyak tahu mengenai tasawuf. Salah satu yang saya baca tasawuf adalah mendekatkan diri pada Allah untuk tujuannya sama, mencintai Allah. Pertanyaan saya, apakah ada ritual khusus atau apabila kita sudah menjalankan ibadah sesuai dengan petunjuknya, apakah sudah bisa disebut tasawuf atau ada itu ritual khusus yang sehingga membedakan antara orang biasa dan tasawuf? Dan bagaimana Rasulullah itu apa maksudnya bagi tasawuf? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau merujuk pada penjelasan sebagian para ulama tentang masalah ini, tasawuf itu kan sebagai disiplin ilmu itu baru muncul kira-kira pada abad kedua Hijriah dengan embrionya yaitu Hasan Al-Basri dan Rabi' Al-Adawiyah rahimahumullah rahmatan wasi'atan. Sebenarnya inti dari ajaran tasawuf itu zuhud itu. Ada beberapa orang yang ada alergi dengan istilah tasawuf. Seperti kalau dulu itu ada seorang ulama ternama namanya Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah. Itu beliau banyak mengkritisi tentang tasawuf, karena menurut beliau tasawuf itu ada 3 kata beliau. Ada yang sesuai dengan sunnah kata beliau, ada yang bertentangan dengan sunnah, ada yang UDP. Kalau UDP itu unggul dalam penampilan ya, jadi Allah Masya Allah Alhamdulillah tapi nggak sholat itu ada. Tapi ada yang memang sesuai dengan sunnah. Yang sesuai dengan sunnah, Ibnu Taimiyah nyebut nama, yaitu sufi yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, dan yang kedua Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau rahimahullah. Itu beliau menyebut nama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu dalam majmu' fatwanya itu banyak mengkritisi tasawuf, tapi beliau mengapresiasi bahwa ada kelompok sufi yang benar itu ya ada, yang sesuai dengan sunnah. Tapi yang menyimpang itu juga harus diakui ada. Imam Syafi'i sendiri membagi tasawuf itu menjadi 2. Ada yang tasawuf yang sesuai dengan sunnah, ada yang bid'ah kalau bahasa beliau itu, apa bertentangan dengan sunnah. Makanya kalau jenengan misalnya ingin belajar tasawuf, yang pertama harus belajar itu syariatnya sebenarnya. Jadi syariat, kita mesti belajar fikih, kita belajar syariat. Karena jangan sampai kemudian kalau kita nggak belajar syariat, kemudian kita belajar tasawuf, takutnya nanti terjebak oleh yang aneh-aneh. Makanya harus belajar syariat dengan baik dan benar. Nah, baru kalau mau belajar tasawuf monggo. Dan inti tasawuf itu adalah terkait dengan masalah hati. Ibnu Taimiyah yang banyak mengkritisi tasawuf itu, beliau tidak mau menggunakan istilah tasawuf untuk amalia beliau yang kesufi-sufian itu, tapi beliau menggunakan istilah tazkiyatun nufus. Muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah itu menggunakan kata tazkiyatun nufus. Padahal itu ajaran tasawuf juga. Dan Ibnu Taimiyah sebagai kritikus sufi, tapi beliau pas wafat dimakamkan di makamnya para sufi. Itu beliau. Nah, jadi Bapak kalau ingin bertasawuf, jangan lupa syariatnya dulu dipelajari dengan baik dan benar supaya tidak terjebak pada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang kedua, cari tasawuf yang mu'tabar, yang sanadnya jelas, jangan yang aneh-aneh itu, yang sempat ramai kan ada yang aneh. Ya, yang aneh dari dulu selalu ada sih yang aneh-aneh. Nah, tapi carilah yang mu'tabarah, yang terpercaya, yang sanadnya nyambung sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mu'tabarah itu sanadnya nyambung, ada gurunya jelas. Apa Abil Hasan Asyadili rahimahullah, apa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, apa Imam At-Tijani, atau dan beberapa ulama-ulama yang lain yang terpercaya dalam masalah ini. Itu seperti itu. Nah, dan untuk mencapai kesucian hati tidak harus bertasawuf juga. Karena kan istilah tasawuf kan istilah yang baru muncul pada kisaran abad kedua Hijriah. Yang terpenting itu bagaimana kita laku hati kita itu. Karena inti dari tasawuf itu kan bagaimana kita tidak hanya menghadapkan badan kita kepada Allah, tapi roh kita. Karena yang dikonceni dalam kajian tasawuf itu mesti masalah hati. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya belajar syariat yang benar dulu. Kalau mau mendalami soal tasawuf, monggo, tapi hati-hati cari tasawuf yang betul-betul mu'tabarah, jangan yang asal atau yang asal yang gak jelas mursyidnya gitu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Memberi kesempatan kepada ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Untuk bapak-bapak lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini saya mohon pencerahan. Saya juga mendengar atau membaca, mungkin bahkan lihat YouTube ya. Ada beberapa ustadz atau ulama yang mengatakan surat tahajud itu tidak perlu tiap malam, atau surat duha itu tidak perlu tiap hari, karena takut menjadi wajib. Jadi bagi orang-orang yang mungkin rajin tiap malam, karena ada juga ustadz mengatakan kalau kita ingin sesuatu tadi sampaikan, tahajudlah kita, duhalah kita untuk berapa rezeki dan sebagainya. Tapi jadi mengendor semangat itu gara-gara ada beberapa ustadz yang mengatakan nggak perlu itu tiap malam sholat tahajud itu. Saya cukup sekali-sekali aja tahajud, atau saya duha sekali-sekali aja. Tidak setiap misalnya yang kantor di usaha. Ada yang menyampaikan usahakan mulakan waktu untuk duha di sela-sela jam kantor pagi. Nah ini kok ada yang menyampaikan tidak perlu tiap hari, takut menjadi wajib. Tapi ada juga yang menyarankan kalau bisa justru tiap malam dan tiap hari rasanya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk sholat malam, kalau untuk sholat malam, Nabi itu yang nggak pernah tinggal tuh witir, nggak pernah tinggal. Witir itu nggak pernah tinggalkan kalau sholat malam. Kalau tahajud sekali waktu beliau memang meninggalkan entah karena lelah atau karena sakit, sehingga beliau mengkompensasi tadi itu dengan duha 12 rakaat. Jadi Nabi kalau malam nggak tahajud, Nabi biasanya duhanya 12. Tapi kalau witir, Nabi nggak pernah tinggal witir. Yang kedua qabliyah subuh. Kalau duha, betul kesaktian para istri Nabi. Nabi memang tidak tiap hari karena khawatir dipandang sebagai wajib. Nah, sebenarnya Pak, kalau kita yang hidup peninggal Nabi kita Muhammad SAW, itu kan hukumnya sudah final bahwa tahajud itu sunnah. Jadi andaikan pun kita ngerjakan tiap malam, itu tidak akan berubah hukumnya menjadi wajib. Tapi kalau Nabi yang mengerjakan tiap malam, itu memang dikhawatirkan menjadi wajib. Makanya kan Nabi itu sekali waktu kalau pas tarawih itu sengaja beliau tidak keluar ke masjid. Kata Nabi kan, aku takut ini dianggap apa? Wajib. Witir saja gara-gara Nabi mengerjakan tiap malam, itu ada ulama yang mengatakan wajib, walaupun dibantah itu oleh banyak para ulama yang lain. Nah, jadi karena Nabi mengerjakan tiap malam itu untuk witir. Ya, jadi kalau untuk kita sebenarnya berlaku rumus itu Pak sebenarnya. Nah, yang saya tahu sebagian para kiai yang berkata begitu itu beliau mengatakan, lakunya sengojo gak saben bengi tahajud supaya tidak dianggap wajib. Mungkin beliau khawatir kalau murid-muridnya beliau itu yang menganggap itu adalah wajib, mungkin lah itu seperti itu. Biasanya beliau mengatakan ya aja tiru aku. Biasanya kan ngomong gitu beliau biasanya. Ya aja tiru aku yang sengaja ngomong mergo kan aku kan wis akeh bla bla apa sih. Kalimatnya kan gitu. Jadi kalau sependek yang saya pahami, ya kalau saya tetap memilih kalau bisa tiap malam ya tiap malam. Termasuk duha kalau bisa tiap hari ya tiap hari. Kenapa? Karena hukum sudah final. Ketika Nabi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, hukumnya sudah final bahwa tahajud itu sunnah, duha itu sunnah, sehingga tidak perlu kita khawatir hukumnya berubah menjadi wajib. Itu sebenarnya. Makanya kalau saya termasuk yang berusaha mengerjakan tiap malam, berusaha mengerjakan tiap hari sholat duha itu. Tapi memang betul jangan diwajibkan. Dan hukum sudah final bahwa itu hukumnya memang tidak wajib. Mungkin beliau juga berpandangan begini Pak, kan ada sebagian orang itu yang lebih fokus dengan amal-amalan sunnah tapi mengabaikan kewajiban. Seperti misalnya pernah ada seorang yang datang, Pak Kiai, sekarang Pak Camat kita orangnya soleh. Ukuran solehnya apa? Dia begitu masuk kantor kecamatan, naruh tasnya di meja kerja, langsung sholat duha sampai zuhur. Itu gimana ceritanya? Nah, itu bisa jadi sholat duha itu pahalanya nggak seimbang dengan dosa dia meninggalkan kewajibannya. Ya, jadi dosa dia meninggalkan kewajiban itu kalah dengan masih menang dibandingkan dengan pahala apa tadi? Duha. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, kita mesti tahu skala prioritasnya. Nah, jadi kalau sekiranya memang dimungkinkan untuk kita mengerjakan sholat duha dan tanpa melanggar ketentuan yang menjadi kesepakatan kita di perusahaan itu, monggo silakan, tidak ada masalah. Kayak gini, ada beberapa perusahaan itu kan yang punya aturan main, di mana karyawan
terikat perjanjian kerja dengan perusahaan harus tepat dalam pekerjaan di jam-jam kerja itu. Tapi ada beberapa perusahaan yang juga memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk sholat duha misalnya. Nah itu kalau misalnya menurut saya mungkin di perusahaan jenengan termasuk yang melarang itu pilihannya bentrol antara hukum sunnahnya sholat duha dan hukum kewajiban mentaati kesepakatan yang telah kita sepakati dengan perusahaan. Karena di surah Al-Maidah ayat 1 Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang telah beriman, tepati akad-akad itu. Nah, berarti kalau kita melanggar akad demi sholat duha, itu sama dengan kita mengerjakan yang sunat tapi menerjang yang haram atau menerjang kewajibannya. Itu dosanya lebih besar daripada mengerjakan sholat duha. Nah, untuk jenis kantor seperti itu Anda tidak usah sholat duha. Kenapa? Karena bisa jadi dosa Anda lebih besar daripada Anda mengerjakan sholat duha. Kecuali jangan sampai kantor belum masuk jam kerja, ada kesempatan untuk sholat duha, monggo silahkan. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Besok aja bersyukurlah pada Allah kalau jenengan perusahaannya peduli dengan sholat ya. Kalau keutamaannya Pak di dalam semua sholat sunnah itu yang paling beberapa kali disebut dalam Al-Quran adalah sholat tahajud. Nah, ini apakah memang disitulah keutamaannya atau bagaimana? Ya, keutamaan sholat tahajud itu diantaranya disebut oleh Allah di surah Al-Isra ayat 79 itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, jadi di antara manfaat sholat tahajud adalah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah ke kedudukan yang terpuji. Diangkat di samping ada janji ijabah dalam hadis qudsi. Jadi kalau sepertiga malam akhir Allah, siapa yang akan minta ampun padaku akan aku ampuni, siapa yang minta akan aku beri, kata Allah. Jadi mustajabahnya doa itu di waktu-waktu sepertiga malam terakhir itu terutama. Saya termasuk duha. Waktu duha itu kalau kita kerjakan 2 rakaat sama dengan mengganti sedekah sebanyak ruas tubuh kita. Kalau tambah 2 lagi 4 rakaat dalam sebuah hadis qudsi itu hadis hasan atau kamakal rizki jalur rizki menarik rizki. Nah, jadi kalau jenengan sholat 2 rakaat itu belum menarik rezeki duha itu baru mengganti sedekah sebanyak ruas tubuh. Kalau 4 rakaat itu baru menarik rezeki. Kalau mau cespleng menarik rezekinya, wudhu dari rumah, sholat duhanya di masjid 4 rakaat. Itu ada dalam pikiran saya sampai gitu. Jadi kalau kita wudhu dari rumah, sholat duhanya di masjid 4 rakaat itu daya tariknya terhadap rezeki itu lebih cepat lagi. Kalau pas ada pengajian di masjid enak itu. Kalau kayak akan ada kelas-kelas di masjid itu 2 waktu duha, wudhu dari rumah, berangkat ke masjid, sekalian ngaji, sekalian sholat duha. Wah itu daya tariknya rezeki lebih cepat lagi. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Satu lagi Bapak-bapak saya mengingatkan, kalau tidak saya tutup sampai di sini dulu. Terima kasih Ustaz. Sarapan pagi nanti setelah sholat subuh disajikan oleh Hajah Ibu Yayu Parti Gandhi dari Kemang Pratama Regensi. Jazakallahu khairan.